Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Nasri dari Manajemen Kelas C, nomor NIM 2022-11-395. Di sini saya akan menjelaskan tentang resumen jurnal yang berjudul Islam dan Iptek. Langsung saja. Satu, konsep Iptek. Ilmu adalah sesuatu yang diketahui secara ilmiah. Ilmu merupakan sesuatu yang penting bagi manusia karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. Merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang pada ilmu. Dengan kemajuan ilmu, manusia dapat merasakan kemudahan lainnya seperti transportasi, permukiman, pendidikan, dan komunikasi. Setiap ilmu pengetahuan akan menghasilkan teknologi yang kemudian akan diterapkan pada masyarakat. Proses ilmu pengetahuan ilmu menjadi sebuah teknologi yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, tentu tidak terlepas dari isi ilmuannya. Ilmu pengetahuan harus terbuka pada konteksnya, dan agamalah yang menjadi konteksnya itu. Agama mengarahkan ilmu pengetahuan pada tujuan hakikinya, yakni memahami realitas alam dan memahami eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai tujuan ilmu pengetahuan, ada beberapa perbedaan pendapatan antara filosof dengan para ulama. Sebagian berpendapat bahwa pengetahuan sendiri merupakan tujuan pokok bagi orang yang menekutinya, dan mereka ungkapkan tentang hal ini dengan ungkapan ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan seni, sastra, dan lain sebagainya. Menurut pendapatan yang kedua ini, ilmu pengetahuan itu untuk meringankan beban hidup manusia atau untuk membuat manusia senang. Karena dari ilmu pengetahuan itulah yang nantinya akan melahirkan teknologi. Teknologi jelas sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mengatasi berbagai masalah. Sementara itu, pendapat yang lainnya cenderung menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk meningkatkan kebudayaan dan kemajuan bagi umat manusia. Yang kedua adalah konsep Islamisasi Iptek. Islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya merupakan suatu respon terhadap krisis masyarakat modern yang disebabkan karena pendidikan Barat yang mampu bertumbuh pada suatu pandangan dunia yang lebih bersifat materialistis, sekuaritis, realitis, yang menganggap bahwa pendidikan bukan untuk membuat manusia bijak, yakni mengenai dan mengakui posisi masing-masing dalam tertib realitas, tapi memandang realitas sebagai sesuatu yang bermakna secara material bagi manusia. Dan karena itu hubungan manusia dengan tertib realitas bersifat eksploitatif, bukan harmonis. Dalam perspektif sejarah sains dan teknologi modern yang telah menunjukkan keberhasilannya dewasa ini, mulai berkembang gerakan penyimpang diri tujuan penggunaan ilmu pengetahuan itulah yang direspon melalui konsep Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu upaya menempatkan sains dan teknologi dalam bingkai Islam dengan tujuan agar perumusan dan pemanfaatan sains dalam teknologi itu tunjukkan untuk mempertinggi hakikat dan martabat manusia. Konsep Islamisasi ilmu ini tidak hanya bisa diterapkan oleh umat Islam, masyarakat non-muslim pun bisa menyerapnya. Konsep Islamisasi bukanlah Arabisasi. Memang Islam bermula dari kandungan bahasa Arab. Islam adalah agama yang alami, bisa masuk ke seluruh dunia, bangsa, dan bahasa. Selanjutnya adalah yang ketiga, sejarah Islamisasi Iptek. Wan Daud menyatakan bahwa proses Islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya telah berlangsung sejak masa permulaan Islam hingga zaman sekarang ini. Ayat-ayat terawal yang diwahyukan kepada Nabi secara jelas menegaskan semangat Islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer, yaitu ketika Allah SWT menekankan bahwa Dia adalah sumber dan asal ilmu manusia. Ide yang disampaikan Al-Quran tersebut membawa suatu perubahan radial dari pemahaman umum bangsa Arab pra-Islam yang menganggap suku dan tradisi kesukuan serta pengalaman empiris sebagai sumber ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Tidak ada identifikasi secara jelas problem epistemologi mendapat dari ilmu pengetahuan modern Barat yang sekuler itu, dan juga tidak mengemukakan saran-saran atau program konseptual atau metodologis untuk mengonversikan ilmu pengetahuan tersebut menjadi ilmu pengetahuan yang sejalan dengan Islam.
Materi selanjutnya adalah strategi pengembangan Islamisasi iptek, yaitu pemisahan agama dari ilmu pengetahuan. Sebagai tersebut di atas terjadi pada abad pertengahan, yaitu pada saat umat Islam yang kurang memperdulikan atau meninggalkan iptek. Pada masa itu yang berpengaruh di masyarakat Islam adalah ulama, tarekat, dan ulama fikih. Beberapa ulama tidak tertarik mempelajari alam dan kehidupan manusia secara objektif, bahkan ada yang mengharamkan untuk mempelajari filsafat. Pada dari filsafatlah iptek dapat berkembang pesat. Keadaan ini mengalami perubahan pada akhir abad ke-19, yaitu sejak ide-ide pembaruan diterima dan didukung oleh sebagian umat. Para ilmuwan dan cendekiawan muslim menganggap bahwa pengembangan iptek perlu dikembalikan pada kerangka dan perspektif ajaran Islam. Al-Faruqi menyerukan perlunya dilaksanakan Islamisasi sains, yaitu gerakan Islami ilmu pengetahuan, algorikan, dan kajian mengenai Islam dalam hubungannya dengan pengembangan iptek mulai digali dan diperkenalkan. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu gagasan yang paling canggih. Materi selanjutnya adalah pengembangan iptek dalam tinjauan hukum Islam. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, ilmu tidaklah berkembang pada arah yang tak terkendali, tapi ia harus bergerak pada arah maknawi dan umat manusia berkuasa untuk mengendalikannya. Kekuasaan manusia atas ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan tempat yang utuh. Eksistensi ilmu pengetahuan dan teknologi bukan melulu untuk mendesak kemanusiaan, tetapi kemanusiaanlah yang menggenggam ilmu pengetahuan untuk kepentingan dirinya dalam rangka pengembangan diri kepada Sang Pencipta. Konsep ajaran Islam yang tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian itu didasarkan kepada beberapa prinsip sebagai berikut. Pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam dikembangkan dalam kerangka tauhid atau teologi yang bukan semata-mata meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dalam hati, mengucapkannya dengan lisan dan mengamalkannya dengan tingkah laku, melainkan teologi yang menyangkut aktivitas mental berupa kesadaran manusia yang paling dalam perihal hubungan manusia dengan Tuhan, lingkungan, dan sesamanya. Lebih tegasnya adalah teologi yang memunculkan kesadaran, yakni suatu maka yang paling dalam dari diri manusia yang menformal pandangan dunianya, yang kemudian menurunkan pola sikap dan tindakan yang selaras dengan pandangan dunia itu. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam hendaknya dikembalikan dalam rangka bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini penting ditegaskan karena dorongan Al-Qur'an untuk mempelajari fenomena alam dan sosial tampak kurang diperhatikan sebagai akibat dan dakwah Islam yang semula lebih tertuju untuk memperoleh keselamatan di akhirat. Ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan oleh orang-orang Islam yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan akal, kecerdasan emosional, dan spiritual yang dibarengi dengan kesungguhan untuk beribadah kepada Allah SWT dalam arti yang seluas-luasnya. Yang terakhir yaitu keempat adalah ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan dalam kerangka yang integral, yakni bahwa antara ilmu agama dan ilmu umum walaupun bentuk formalnya berbeda-beda namun hakikatnya sama, yaitu sama-sama sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menerapkan keempat macam strategi pengembangan ilmu pengetahuan tersebut, maka akan dapat diperoleh keuntungan yang berguna untuk mengatasi problem kehidupan masyarakat modern sebagaimana tersebut di atas. Demikian penjelasan resum jurnal Islam dan Iptek. Saya Ajit Nasri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.